Halo Sobat Pondok Tutorial, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda siap untuk tutorial CSS berikutnya. Kali ini saya akan membahas tentang basic syntax atau sintaks dasar pada CSS. Sintaks dasar pada CSS sangat mudah untuk dihafal karena isinya pun cuma sedikit. Untuk itu, langsung saja saya akan mulai. Pastikan Anda telah menginstal Brackets. Bagi Anda yang belum menginstal Brackets, Anda bisa menginstalasi sekarang juga. Anda bisa melihat di channel kami bagaimana cara instalasi Brackets di komputer Anda. Oke, kita sekarang buka Brackets. Kemudian, saya akan buat sebuah project atau open folder. Kita bisa tekan Ctrl+Alt+O. Atau bagi Anda yang mungkin merasa kesulitan dengan shortcut, Anda bisa klik File, kemudian klik Open Folder. Sekarang kita akan pilih, saya akan menaruhnya di Classroom, kemudian di CSS Tutorial. Saya akan buat sebuah folder baru dengan nama Source atau SRC. Kemudian saya klik Select Folder. Anda bisa menamakan foldernya dengan nama apapun. Saya di sini hanya untuk mempermudah pendokumentasian saya saja. Oke, saya akan klik kanan, lalu buat new folder. Saya akan buat sintaks dasar. Oke, untuk membuat sintaks dasar pada CSS caranya cukup mudah. Pastikan Anda tahu terlebih dahulu format dari file CSS itu sendiri. Untuk membuat file CSS, Anda cukup klik kanan, lalu klik New File. Misalkan saya akan buat style.css. Dan inilah yang disebut dengan file CSS. Style.css. Bagaimana dengan sintaks dasarnya? Untuk membuat sintaks dasar CSS adalah seperti ini. Ada yang namanya selector. Kemudian kurung buka dan juga kurung tutup kurung awal. Ini seperti struktur dasar HTML, di mana setiap ada pembuka pasti ada penutup. Kemudian di sini adalah propertinya. Propertinya bisa berupa background atau penghiasnya. Titik 2, lalu value-nya apa? Atau nilai propertinya itu apa? Jangan lupa untuk titik koma untuk menutup setiap properti. Oke. Untuk lebih jelasnya saya akan coba perbesar. Untuk perbesar tekan Ctrl+. Saya akan perbesar tulisan ini. Ini dia. Ini adalah sintaks dasar dari CSS. Di mana ada selector. Selector kita akan belajar ada 3. Ada yang namanya element selector, ada yang namanya ID selector, dan ada yang namanya class selector. Kita akan mempelajari ketiganya. Oke, tapi kita harus mempelajari sintaks dasarnya terlebih dahulu. Ini adalah sintaks dasar CSS. Adapun nanti ada cara mengembed CSS ke dalam HTML. Ada 3 cara juga. Ada yang disebut dengan inline, ada yang disebut dengan internal, ada juga yang disebut dengan eksternal. Nanti Anda juga akan mempelajari ketiganya setelah ini. Oke, Anda penasaran? Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe supaya channel ini terus terkenal dan juga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk berikan komentar Anda ketika Anda mungkin mengalami kesulitan dalam mengerti materi yang kami berikan. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.